Selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dikutip dari kitab Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, akan naung tabigi jalan na taboto doho na pinajojor ni akka oputa tuhita dang porsaot tatu anak nasida tu sudut nasikat sugut barita honot tado aka puji-pujian ni Jehovah ro dihagugon na dohot halongangan akan nabinahan nai. Demikian firman Tuhan. Jangan sesekali meninggalkan ataupun melupakan sejarah, karena melalui sejarahlah kita dapat belajar mengenal serta memahami yang terjadi di masa lalu dan kemudian sebagai pedoman di masa depan. Demikianlah yang terkandung di dalam nats renungan kita pada hari ini. Nats ini dikenal dengan Mazmur sejarah. Mazmur ini dibaca sebagai pengingat sejarah dalam suatu pesta atau upacara tahunan di Bait Suci untuk menguatkan umat agar belajar dari masa lalu dan memiliki pedoman hidup benar di hadapan Tuhan di masa yang akan datang. Mazmur ini mengandung pengenalan dan pemahaman kesetiaan kasih Allah yang besar dan tidak berkesudahan. Oleh sebab Allah membawa mereka keluar dari perbudakan, Allah menyediakan keperluan mereka di padang gurun, memenangkan mereka atas musuh, dan membawa mereka menjadi pemilik tanah perjanjian. Mereka membaca Mazmur ini setiap tahunnya sebagai pelajaran untuk anak-anak turun-temurun mengingat kasih dan perbuatan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tentunya di dalam perjalanan sejarah kehidupan, kita telah banyak sekali menerima kasih setia dan anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kita ditolong ketika menghadapi pergumulan, kita senantiasa disertai dengan kuasa-Nya, dan kita diselamatkan dengan darah-Nya yang kudus. Jadikanlah sejarah kerohanian tersebut sebagai momentum bagi kita untuk benar-benar mengenal dan memahami kasih Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Kasih-Nya setia dan selalu baru di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah semakin mengenal dan memahami kasih Tuhan, marilah kita mengajarkan dan mengabarkannya kepada anak-anak generasi mendatang dari tiap-tiap keluarga. Ini adalah tanggung jawab istimewa kepada para orang tua. Bagaimana agar mampu memperkenalkan dan memberitakan kasih Tuhan kepada anak-anak sebagai bekal dan pedoman mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Orang tua mengajari anak-anak, abang kakak memberitakan kepada adiknya, sehingga seluruh generasi
mengenal Tuhan, dan dapat tumbuh di dalam iman dan ketaatan. Umat yang mengenal dan memahami firman Tuhan akan hidup di dalam kebenaran dan tidak hidup di dalam pelanggaran akan firman-Nya. Umat yang mengenal dan memahami firman Tuhan akan senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Jadilah umat yang mengenal, memahami, serta memberitakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik, atas kasih setiamu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami Tuhan agar kiranya melalui pengalaman dan sejarah kisah kehidupan yang telah kami lalui, kami semakin mengenal dan memahami akan kasih setiamu. Dan bimbing kami Tuhan, agar kami mampu menjadi seseorang yang dapat mengabarkan kasih-Mu ke sekeliling kami, terlebih kepada anak-anak-Mu yang Engkau anugerahkan ke tiap-tiap keluarga. Ya Tuhan Allah Bapa, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya aktivitas yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan, agar dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita akan kasih-Mu. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sertai setiap langkah kehidupan kami. Terlebih saudara-saudari kami yang berada di dalam masa pemulihan, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami adalah umat-Mu yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kami memohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.